Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Mahfud MD, Pancasila digunakan untuk menjatuhkan presiden. Jadi saya lihat banyak juga pendapat ini, dan para penantang politik daripada kebijaksanaan presiden dari dulu sampai sekarang itu dinyatakan tidak Pancasilais. Ini digunakan alasan untuk menjatuhkan presiden tersebut. Seperti Presiden Bung Karno, dia katanya tidak Pancasilais karena dia menggabungkan antara nasakomnya, yaitu nasionalis dan komunis. Padahal negara Indonesia bukan negara komunis yang bertentangan dengan Pancasila katanya. Demikian juga Presiden Soeharto tidak Pancasilais karena banyaknya korupsi, terutama kekayaan daripada keluarga Cendana sangat besar, sehingga tidak disebut Pancasilais, di mana masyarakat banyak yang ekonomi belum baik, ternyata keluarganya sangat mewah dan sangat kaya, sehingga disebut tidak Pancasilais. Demikian juga Profesor Habibie katanya tidak Pancasilais terkait dengan lepasnya negara Timur dari negara Indonesia Hal ini katanya tidak Pancasilais, tidak menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga Presiden Gus Dur dituduh juga dia tidak Pancasilais karena negara Indonesia ini, karena Gus Dur ini ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 tentang larangan Partai Komunis. Seakan-akan Gus Dur ini ingin membangun lagi Partai Komunis di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga dia disebut dia tidak Pancasilais. Jadi dia juga Presiden Megawati dituduh juga tidak Pancasilais yang menyatakan menjual aset negara kepada pengusaha-pengusaha tersebut, sehingga itulah saya bilang dia juga dituduh tidak Pancasila. Sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode dituduh juga tidak Pancasilais karena maraknya hutang negara tanpa adanya pembangunan atau banyaknya proyek-proyek yang mangkrak pada saat pemerintahan daripada Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Sampai ada 39 proyek mangkrak dilaporkan Presiden Joko Widodo kepada KPK. Cuman sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Di samping itu juga Presiden Jokowi dituduh tidak Pancasilais terkait dengan menindak yang menolak daripada Omnibus Law. Karena dibilang Omnibus Law itu tidak Pancasilais karena dia lebih mengutamakan pengusaha daripada para buruh, dan juga itulah katanya dia tidak Pancasilais, sehingga banyak kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang ingin menjatuhkannya. Diduga timbulnya pernyataan tersebut terlalu luasnya pengertian daripada Pancasila, dan semuanya masalah Pancasila terlalu luas, tidak ada terfokuskan. Semua orang dapat menafsirkan Pancasila sesuai dengan seleranya masing-masing. Jadi apapun katanya dia sesuai seleranya untuk menafsirkan Pancasila itu. Seharusnya yang berarti Pancasila tersebut digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan presiden yang sah dalam pemerintahan Indonesia ini. Jadi siapapun nanti presidennya tetap juga nanti digunakan Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pemerintah tersebut. Mungkin setelah Presiden Joko Widodo diganti oleh presiden berikutnya, mungkin juga presiden berikutnya itu akan dituding juga nanti tidak Pancasilais dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi bentuknya apa kita belum tahu sekarang ini. Karena sekarang ini yang memerintah Indonesia masih Presiden Joko Widodo. Ya seharusnya untuk mengurangi daripada penafsiran Pancasila harus difokuskan sebenarnya pengertian Pancasila yang lebih terarah kepada tujuan negara ini, lebih terarah dan dipersempit arahnya, sehingga masyarakat tidak begitu seenaknya menafsirkan daripada Pancasila tersebut, sehingga negara kita ini terkait nanti dengan tudingan tidak Pancasilais terkait juga nanti mengganggu keamanan dan ketertiban
di negara Indonesia ini. Itulah saya sampaikan, seharusnya pemerintah memfokuskan daripada penyusunan Pancasila. Tetapi sudah pernah diajukan memfokuskan Pancasila itu dalam RUU HIP, tetapi banyak yang menentang pada masyarakat, baik dia tokoh agama, orang kelompok-kelompok tertentu yang menentangnya. Katanya Pancasila itu ingin menghidupkan kembali Partai Komunis. Jadi banyak sekali tudingan-tudingan katanya tidak Pancasilais juga negara ini. Karena di dalam RUU HIP tersebut tidak dicantumkannya ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Karena ada dugaan nanti Presiden akan menghidupkan lagi Partai Komunis tersebut di Indonesia. Jadi bertentangan dengan Pancasila tersebut. Ini yang saya lihat, jadi Pancasila itu banyak digunakan ingin menjatuhkan presiden yang resmi, yang dipilih oleh rakyat. Sedikit-sedikit tidak Pancasilais. Itulah harapan saya, supaya Pancasila itu lebih dirumuskan lagi, yang lebih terarah. Jangan terlalu luas pengertiannya, sehingga masyarakat bebas menafsirkannya. Jadi arahkan dan lebih terarah, diapakan, lebih dipersempit maknanya daripada Pancasila tersebut, agar nanti kita dapat membangun negara dengan baik. Sekian dan terima kasih.